Bulan? Jadi Pak Ari, selamat ulang tahun ya. Pas hari ini aku join 3 ya. Nah, mantap. Tahun yang lalu. Iya itu Pak Lukas pas hari ulang tahun Sentri. Iya, pas hari ini. Dengan tidak berlama-lama lagi, waktu selanjutnya kita berikan kepada Pak Ari Tanoyo. Mari kita berikan aplaus di Ya, saya terharu sekali dengan apa yang Anda. Cuma ada satu lagi yang kurang. Kadonya ditunggu pakai GoFood, Gojek, pakai JNE yang dari Bandung boleh. Ya, terima kasih surprise-nya. Hari ini juga saya disurpresi. Saya sengaja ada 2 layar karena saya ingin nyoba ini untuk suaranya jelas ya. Saya agak menjauh gini. Oke ya, saya didengar ya. Oke. Ya, saya sengaja buat 2 layar ini supaya sudah bisa angelnya bisa lihat dengan jelas karena saya nyoba. Biasanya kan pakai layar langsung dari laptop, tapi saya coba ini pakai di kelas dimana kita. Jadi kita punya kelas di rumah saya ini untuk pembelajaran kita dan saya nyoba ini sekalian nanti saya shoot di YouTube juga supaya bisa jadi berkat bagi yang lain. Ya, terima kasih untuk ucapannya. Pas hari ini saya umur 49. Saya juga nggak menyangka kok pas ya, pas kelas awal dan pas saya ulang tahun. Terima kasih. Ya, kita sukses semua di sini. Oke, salam juga yang di Bandung, Pak Lukas yang sudah begitu luar biasa bersama-sama dengan saya. Ya, selama saya teringat waktu Pak Lukas 6 tahun yang lalu ya, saya ke sana. Saya ingat waktu itu saya nginep di rumah teman saya Johan. Saya telepon-teleponan dengan istri untuk ulang tahun. Oh iya, waktu Pak Lukas datang ke Surabaya kapan tuh dia cerita kalau datang ya. Saya datang ke sana pas saya ulang tahun. Saya bilang, oh iya, waktu itu 6 tahun yang lalu saya ingat bahwa hari itu saya di Bandung lagi telepon-telepon sama istri saya untuk ulang tahun. Berarti waktu itu saya umur berapa ya? 43. Wah, jadi saya umur 43 masih keluyuran prospek loh saudara. Apalagi Anda yang masih usia di bawah 40 mau prospek rasa-rasan saudara. Ya, berat. Ya, saya umur 43 waktu itu. Saya tahu ini adalah bisnis yang luar biasa. Ini adalah bisnis yang bisa diandalkan. Latar belakang saya adalah seorang business owner. Saya berpikir, oh ini bisnis yang luar biasa. Saya kenalkan ke leadernya Pak Lukas di Bandung, apelnya Pak Lukas ya, Johan. Waktu dia nantang saya, oh datang kemari, nanti aku tak join. Langsung saja saya datang dan saya tidur rumahnya dan besoknya kami kumpul ketemu Pak Lukas waktu itu. Dan saya bersyukur kalau ini bisa membantu banyak orang ya, secara singkat cerita bisnis banyak membantu banyak orang di Bandung dan sekitarnya, bahkan mitra Pak Lukas ada di Surabaya. Jadi kekuatan di sini luar biasa. Anda bisa networking itu tidak terbendung, apalagi sekarang lagi pandemi ya, yang mengharuskan kita online, bahkan merupakan suatu nilai plus ya untuk kita bisa prospek itu seantero Indonesia ya, bahkan seantero dunia, untuk bisa ketemu dengan orang-orang yang Anda bisa prospek. Cuma yang jadi masalah kadang orang tidak terlalu secure untuk prospek lewat WA, lewat mungkin line, lewat email mungkin ya dengan tulisan. Tetapi sebenarnya adalah suatu kekuatan yang Anda bisa lakukan di kondisi seperti ini. Tidak ada yang sesuatu itu tidak ada yang membuat kita sebenarnya gagal dalam melakukan segala sesuatu atau yang kita kejar atau yang kita konsentrasi atau yang kita fokusi ya.
yang membuat kita gagal kalau kita tidak berpikir konsisten, melangkah, fokus, ya terus melangkah ke depan. Saya yakin apa yang Anda kerjakan dengan kerja keras kita tentunya, kita tetap melangkah meskipun ada satu buku yang pernah saya baca yaitu mundur 3 langkah, maju 4 langkah. Jadi artinya bukan Anda itu mundur atau diem. Orang yang diem aja sudah berbahaya dalam kehidupannya untuk sukses. Kalau mundur tidak apa-apa, tapi Anda maju lebih dari mundur Anda. Mungkin Anda mundur, sekarang mundur, omsetnya mundur. Tapi ingat, saudara harus maju. Mungkin Anda mundur 2 langkah sekarang, atau 1 posisi mundur, atau mundur 2 posisi, bahkan mundur 3 posisi. Tidak apa-apa, terus konsistenlah. Anda melangkah dan terus melangkah untuk melangkah mundur 3 langkah, majunya 4 langkah. Seperti anak panah yang ditarik busurnya, mundur dulu. Terus akan dilesatkan yang jauh lebih cepat di mana dia dimundurkan. Mundurnya kan pelan, tadis sampai ke tujuan. Saudara, saya memaknai bisnis ini, saya awal ini akan mengajar kepada kita semua. Memaknai bisnis ini sebagai bisnis yang Anda maknai dalam hidup saudara itu apa? Sama saja saudara mengejar seorang, kalau pria ya, seorang wanita yang cantik, saudara kejar. Oh, ada nilai plusnya apa? Kok saya mati-matian saudara kejar? Pasti ada something, ada sesuatu yang sudah sangat menarik. Meskipun kadang sesuatu itu membuat Anda berpikir yang salah bisa saja, atau berpikir hal-hal yang menguntungkan diri kita bisa saja. Tetapi kalau kita motivasi kita benar, jadi hari ini saya ingin kita belajar bagaimana kita memotivasi diri kita dengan benar. Untuk mengejar ini bukan pada saat saudara yakin ya, yakin untuk melangkah. Sama saja saya waktu yakin mengejar bisnis ini 6 tahun yang lalu. Saya yakin, bahkan dengan seyakin-yakinnya saya datangi satu orang, upline-nya Pak Lukas tadi, Pak Johan. Saya datang ke sana. Dalam diri saya ada suatu keyakinan yang begitu menggetarkan hati saya harus berangkat. Saya harus berangkat. Padahal waktu itu saya pernah sharing ya kepada saudara, padahal waktu itu saya ketinggalan pesawat waktu berangkat. Dan saya harus kehilangan, nggak salah 500.000 waktu itu ya tiketnya. Saya lupa pesawat apa. Terus saya tanya, padahal pesawatnya belum naik, tapi pilotnya nggak boleh masuk ya, penumpang baru, nggak boleh masuk lagi. Saya tanya, gimana Pak? Bapak ke counternya aja. Saya datang ke counternya waktu itu di Juanda. Oh bisa Pak, dapat cashback. Oh bisa dapat kartu ya? Dapat tiket lagi ya? Ternyata tidak. Saya hanya dipotong, saya hanya dapat cashback 10% dari tiket saya. Jadi ya sama saja dengan beli tiket baru. Dan hari itu saya beli tiket baru untuk penerbangan besok jam 10 kira-kira. Terus saya telepon istri saya, non, ketinggalan pesawat. Kamu datang lagi jemput. Dan akhirnya saya dijemput lagi pulang. Dalam hati saya, ya tertunda. Saya telepon Johanan, aku ketinggalan pesawat, besok aku kesana. Oh pasti ya besok. Ya besok saya kesana. Keyakinan itu membuat saya terus melangkah. Jadi pada akhirnya saya ke Bandung dan ketemu Pak Lukas, dan sampai sekarang 6 tahun ini omsetnya begitu luar biasa. Bahkan 2 jaringan saya, bukan saya merendahkan yang 2 jaringan saya, tidak, tetapi kekuatan kekuatan yang saya miliki tadi ya, yang keyakinan yang saya miliki tadi, saya langkah, ternyata sepertinya tidak ada sesuatu di depan. Ternyata malah sekarang dari 2 jaringan saya, jaringan di Bandung ini sangat besar, bahkan tidak terkejar di 1 lawan 2. Saya berdoa, saya berharap yang 2 ini, colek Buleni sama Nayaka, ya kan? Deki, Buleni, Mbak Mina, colek, ya. Untuk juga keras, sweetnya juga cukup kuat seperti di Bandung.
Oke, itu sedikit kesaksian atau testimoni saya bagaimana memaknai bisnis dengan bukan dengan baik dan benar, ya, tetapi memaknai bisnis ini dengan keyakinan saya, dengan suatu effort yang kuat sampai sekarang. Bukan artinya saya tidak turun, bukan artinya bonus saya tidak turun. Pernah turun, naik lagi. Semua itu seorang business owner akan paham bahwa omset setiap hari itu adalah omset di mana yang tidak tetap. Sampai sekarang pun dengan pandemi ini omset saya turun, di kontraktor turun, di distributor kemarin 2 bulan turun. Dan ini puji Tuhan, alhamdulillah bulan Juni kemarin mulai naik lagi. Karena bisa di dunia otomotif dulu waktu pandemi, waktu PSBB Surabaya itu mobil kan sepi, jarang ada servis, jarang ada kaca pecah ya. Sekarang mobilnya sudah macet lagi di Surabaya ini, dan akhirnya mulai naik lagi. Kontraktor saya mulai kemarin dapat proyek baru. Ya, saya tetap konsisten. Saya tidak mungkin terus saya tinggal, saya geletak nang bahasa Jawa ya. Saya tinggal di kontraktor saya, tidak. Saya tetap kerjakan dengan sungguh-sungguh dan konsisten. Sama juga saya kerjakan di CAS. Saya berpikir ada kelasnya mungkin ada buku panduan kalau di offline, buku panduan. So, kalau bisa minta Bu Leni ya, buku panduan dari kelas ini. Dan di online ini saya ada sedikit modifikasi supaya tidak terlalu panjang. Biasanya kelasnya itu jam 10 sampai jam 2 siang. Tapi seputar saya ingin kita berpikirnya secara runtut dari awal, karena ada 4 modul pertemuan dari awal itu cara mana kita gimana dengan bisnis ini, seperti yang saya sharingnya tadi ini, dan bagaimana kita memaknanya dengan benar. Untuk ini akan menjadi dasar, menjadi pijaan Anda untuk Anda bergerak maju tanpa mundur. Jadi maju terus tanpa mundur apapun yang terjadi, karena keyakinan Anda ini akan mendorong Anda. Bensinnya ini loh, itu akan terus memaju Anda jalan, meskipun jalannya mungkin tidak secepat orang lain. Ada yang langsung sebulan leader, 2 bulan bronze mungkin ya, wajar cepat, terus saudara down. Jangan khawatir, perjalanan Anda dan semua di CAR ini menuju tujuan yang sama. Cuma ada yang ngebut, tahu-tahu diem, tahu-tahu mogok. Ada, cepet mogok terus berhenti. Ini yang pelan-pelan naik. Bahkan seperti Pak Raymond itu pelan-pelan, kron duluan saudara. Dan itu menghebohkan dunia persilatan. Pak Raymond langsung 007. Ini bentuk contoh sebagai suatu bentuk konsistensi yang dikerjakan. Saya pun goal sudah 3 tahun ini. Rasanya kepingin cepat jadi platinum. Malah Pak Lukas platinum duluan. Istri Pak Lukas, Bu Desti, sudah goal sama dengan saya. Apakah saya terus down? Apa merasa tersaingi? Tidak. Saya yakin ini menjadi satu kekuatan untuk saya tetap melangkah. Bahkan ada contoh, gila, orang ini kadang heran. Ada orang yang sukses, ada 2 hal orang yang bisa dia tangkap sebagai suatu motivasi. Yang pertama, dia orang yang hebat. Yang pertama ini, dia yang orang hebat, yang lebih sukses duluan ya. Saya ini memang orang yang kurang hebat. Saya ini memang orang yang sering gagal. Kayak saya tidak bisa di bisnis ini. Akhirnya dia mundur. Dan cara pandang orang yang 2, ada yang sukses, berarti saya bisa sukses. Saya bisa lakukan, dan orang ini akan maju. Ada 2 hal, keputusan itu sangat penting, dan itu mungkin Anda sekarang di sini ya. Untuk saudara, apa yang Anda pikirkan di bisnis ini? Saya sudah 1 tahun Pak, saya sudah 2 tahun Pak, saya sudah 4 tahun Pak, saya sudah 5 tahun Pak. Tidak sukses-sukses, tetap konsisten. Mungkin tahun ke-6 saudara adalah kesuksesan Anda, atau tahun ketiga Anda adalah kesuksesan Anda, atau Anda tahun ketiga, masih 5 tahun nanti kesuksesan Anda. Bahkan ada guyonan Pak Raymond kemarin ke Bu Leni. Bu Leni kron 15 tahun kan tidak masalah. Masalah nggak Bu Leni? Nah, ketawa orangnya. Itu bukan esensi saya menghakimi atau
menubuatkan atau memikir menjanjikan bulan ini 15 tahun jadi kron, tidak, tetapi bentuk konsistensi untuk kita tetap melangkah itu sangat dibutuhkan. Nah itu saudara saya beritahu, itu dimulai oleh cara pandang kita dan keputusan kita untuk melangkah. Oke, hari ini kita akan belajar. Ada saya siapkan beberapa slide untuk kita belajar bagaimana memaknai bisnis ini dengan benar. Dan itu akan membawa suatu kekuatan untuk Anda melangkah menuju kesuksesan. Oke, saudara harus mengetahui bagaimana memaknai bisnis ini, ya, cara pandang kita untuk melihat bisnis ini seperti apa. Ini penting, khususnya ada yang baru, bahkan yang lama juga. Saudara introspeksi diri. Sekarang ini saya mungkin turun. Sekarang saya ini melihat bisnis ini seperti apa ya? Atau apa yang harus aku lakukan ke depan? Selama Anda tetap konsisten, selama Anda tetap tahu bahwa bisnis yang sudah Anda pandang di awal, ya, pandangan pertama, cinta pertama Anda, cinta mula-mula Anda terhadap Sentral Asia Raya di bisnis 3i Network ini, itu merupakan suatu kekuatan yang terus Anda maju. 5 tahun nggak masalah. Seperti pasangan Anda yang Anda cintai setelah menjadi suami istri, mestinya seumur hidup Anda sampai mati. Bukan sampai punya anak 2 selesai menjadi pasangan. Tidak kan? Tetapi terus berjuang. Saya sangat berharap, memang banyak ada mungkin wanita idaman lain atau pria idaman lain. Contoh, maksud saya ini mungkin sudah pernah bisnis yang lain di network yang lain, mulai ngintip, sekarang bagus loh, sekarang bagus, atau money game lah, atau bisnis-bisnis yang membuat saudara yang di networking, ya, bukan yang di sekolah sih isuki aja, tapi kalau networking ini jangan sampai saudara double agent atau double networking, itu akan membuat Anda confused. Untuk orang A ini Anda prospek apa? Prospek produk saya atau prospek CKR? Ini jadi confused, saudara akan bingung. Dikotomi, mikirnya jadi pecah. Biasanya dua-duanya akan sukses. Nah, ini yang penting untuk saudara pahami untuk hal ini. Jadi bagaimana Anda memandang bisnis ini dengan benar. Saya tetap tekankan ini kepada saudara, dan setiap kelas saya akan ulang-ulang, di G2G juga saya akan ulang. Karena ini akan membuat kita termotivasi untuk terus bergerak, untuk terus melangkah apapun yang terjadi. Kalau cara pandang Anda sudah salah di awal, mandangnya cuma uang saja, ya pada saat tertentu Anda tidak dapat uang, saudara akan meninggalkan bisnis ini. Tapi kalau sudah motivasi yang benar, tidak hanya sekedar uang, tetapi saudara bisa support mitra Anda, atau Anda punya suatu kerinduan untuk orang lain bisa sukses, itu akan terus menggeliat. Bahkan ada penambahan motivasi pada saat Anda berjalan. Ternyata di CHN ini seperti ini ya. Oh, ternyata di 3i Network ini ada sesuatu ini. Itu akan nambah. Jadi seperti tatanan batu bata yang terus tersusun. Saya 6 tahun ini sudah tersusun banyak batu-batu yang saya lihat. Bahkan saya melihat orang-orang yang sukses, orang-orang yang diberkati, orang-orang yang dapat income yang dari tadinya susah. Meskipun itu susunan bata bukan saya susun. Ada orang-orang yang testimoni dari seorang penjual leker mungkin ya, soal pedagang asongan, atau seorang Gojek yang sukses, itu susunan bata yang disusun secara nasional yang sudah bisa menjadi satu wacana kita bahwa bisnis ini tuh, nah itu susunan bata, tidak hanya sekedar income atau keuangan yang Anda dapatkan. Ya, cara pandang ini benar, sangat-sangat penting. Ya, bagaimana kita memandang Anda? Apakah Anda memandang dengan hanya, ya kalau orang Surabaya bilang itu mampir ngombe. Cuma ya sudah sekedarnya dicoba Pak, kalau sukses ya syukur, kalau enggak ya sudah. Jangan, saudara harus yakin bahwa benar-benar bisnis ini, memandang bisnis ini dengan benar.
Jadi ini menjadi kekuatan kita untuk terus melangkah dan terus dikerjakan. Saya mau tanya, saudara melihat slide-nya jelas enggak? Kalau enggak, saya pindah ke laptop aja. Bisa jelas ya? Atau kurang jelas? Saya pindah ke laptop aja ya. Saya share, saya minta share ya. Kelihatan enggak? Tulisannya nggak dapat. Kalau gitu saya share ke laptop aja ya. Oke. Bentar, saya minta share-nya. Bisa saya share ya? Bentar. Nah, kalau gini jelas. Agak gelap tapi Pak Harinya nggak jelas. Tak share ke ini aja. Share. Pencahayaannya Pak, kayaknya pencahayaannya. Bapaknya nggak nampak. Bentar ya, saya share ini aja. Setting dulu ya. Oh, udah bisa ya setting. Oh, nggak bisa kayaknya. Karena saya buka. Oke. Karena saya buka ini. Buka PowerPoint-nya, nggak bisa kayaknya. Bentar. Jadi yang itu kan ya Pak, nampak tulisannya tentang cara bapak kan tak jangan. Kelihatan ya? Bentar. Saya share ya, coba. Oh, saya tidak bisa share ini. Disable. Pak Lukas bisa buka share-nya? Atau boleh nih? Share saya bisa dibuka? Share. Host disable attendance. Enggak bisa. Pak Lukas bisa share yang di laptop, yang ini. Udah, dua-duanya coba bisa. Coba ya, bentar ya. Oke. Bisa ya? Seger. Mantap. Kayak ngombe seger. Ya, ini lebih baik ya. Oke. Sip. Oke, ya, cara pandang kita. Caranya agak maju ke depan aja Pak, biar jelas Pak. Oh, agak maju. Oke. Sebentar. Berarti yang speaker ini yang ini aja saya nyalain. Tes. Lebih jelas? Oke, jelas ya? Oke. Ya. Bentar. Tes. Oke ya. Ya, saudara, cara pandang Anda ini penting. Saudara mau mulai evaluasi diri Anda, bagaimana saudara bisa memandang diri Anda di bisnis ini ya. Saudara bisa nanti tanya ke teman-teman Anda atau sebentar saya sekalian atur bentar. Suaranya jelas? Sudah jelas suaranya ya? Oke ya? Oke. Kecil. Pakai suara ini pun aja Pak.
Enggak, soal ini tak video. Soal tak video. Sudah jelas? Jelas ya? Oke, saya teriak-teriak nih. Jelas ya? Jelas. Oke. Jelas Pak, mantap, luar biasa. Jos, luar biasa. Ya, saya ulangi bagaimana saudara memandang ini dengan baik. Saya berharap Anda semua yang sudah masuk, semua member ya, semua sudah mengambil keputusan untuk menjadi seorang nasabah. Bahkan saya sangat berharap Anda semua kan nasabah. Saya berharap Anda semua mengerjakan bisnis ini. Kalau Anda mengerjakan bisnis ini, tentunya Anda punya suatu effort untuk saudara terus untuk melangkah. Dan salah satu buktinya yang saya bisa menilai Anda dengan ikut kelas ini, meskipun ini daring online. Dan saya berharap ini menjadi suatu kekuatan Anda terus bergerak. Mulai evaluasi, tanya leader Anda seperti saya katakan, apa yang bisa membuat saya terus termotivasi. Satu kali mungkin Anda mengalami kondisi down, jangan sendirian. Harus tetap join, harus tetap interaksi, tetap komunikasi. Jangan Anda merasa hebat di sini sendirian. Jangan. Tetap info ke leader, di mana leader atas Anda yang aktif, yang kalau tidak aktif di atas saudara, naik lagi ke atasnya, yang aktif siapa. Tetap koordinasi. Pak, saya ini kok mulai suam-suam kuku ya. Komunikasikan. Tanya. Koordinasi. Untuk saudara tetap cara pandang Anda tadi, motivasi itu tetap melangkah dan melakukan dengan benar. Ini kok nggak bisa ngeklik saya. Ya, cara pandang yang sedikit benar, seperti dua mata dan ini yang pakai teropong ini yang lebih benar. Jadi pandang separuh mata, dua mata, bahkan saudara teropong. Pelajari, saudara punya waktu 4 kali pertemuan ini. Coba saudara ambil suatu sikap yang benar untuk Anda bisa memandang ini dengan baik. Kosongkan gelas Anda. Jangan merasa pintar, jangan merasa sudah hebat. Merendahkan hati saudara, bukan rendah diri ya, tetapi rendahkan hati Anda. Untuk Anda melangkah, bahkan melihat bisnis ini, terus belajar untuk mengupgrade diri Anda. Ada 2 hal penting di sini. Yang pertama, diri Anda, upgrade diri Anda, pengertian Anda, munculkan, pantaskan diri Anda menjadi seorang leader. Terus bergerak sampai saudara menemukan leader dan duplikasikan diri Anda, yaitu yang kedua ke orang lain. Yaitu diri Anda ini pertama ini muncul dulu, tumbuh. Jadi yang awal-awal jangan sok-sok merasa hebat, minteri leadernya ya, jangan, saudara tumbuh terus. Istilahnya nutrisi yang hebat di leader Anda, nutrisi yang dari leader Anda terus tangkap, terus incas terus sampai saudara bertumbuh kuat. Yang kedua, saudara menjadi seorang leader yang kuat, terus mensupport tim Anda untuk menjadi seperti Anda. Terus dia menjadi leader, dia mensupport timnya, dan begitu seterusnya. Simpel sebenarnya. Ya, saudara, di TI Network ini, saudara, apa yang menjadi motivasi Anda untuk menjalankan bisnis ini? Motivasi yang sekedarnya, seperti saya katakan, apa cuma ya mengisi waktu? Itu penting sekali. Di awal ini saudara, bagaimana saudara memotivasi Anda untuk menjalankan bisnis. Sekali lagi saya katakan kepada saudara, saya sangat apresiasi dengan Anda. Saudara ambil sikap, ambil keputusan untuk ikut kelas dan belajar, ikut Zoom yang ada, pertemuan-pertemuan Zoom dengan leader Anda. Ini adalah sikap di mana Anda memulai bertumbuh kuat untuk menjadi seorang leader. Apa yang menjadi motivasi Anda? Setelah sudah jawab, terus kuat. Leader-leader yang kumpul di sini juga itu tentunya itu mendampingi
tim Anda atau calon leader Anda, kalau kita katakan itu calon trineri Anda untuk menjadi kuat. Begitu trineri Anda kuat, saudara support. Kalau Anda punya kekuatan leader yang cukup kuat, saudara bisa layer kedua Anda, yaitu 9 Anda, bahkan layer kedua 7 Anda. Makanya Pak Raymond sering katakan 3, 9, 2, 7 itu 3 layer. Kalau kekuatan seorang leader sangat bagus ya. Jadi Anda kalau sekarang menjadi leader yang masih biasa, terus upgrade, jangan pernah berhenti. Sampai satu kali sudah bisa ngajar seperti saya ini, sudah terus bergerak. Saya pun tidak tahu sampai di titik mana saya bisa bergerak terus untuk di 3i Network. Akan saya ikuti terus, saya konsisten terus, dan itu akan memotivasi saya terus bergerak untuk menjadi berkat. Bahkan muncul leader-leader yang luar biasa, muncul tim-tim agensi, leader-leader agensi, bahkan muncul gold seperti saya, muncul platinum, muncul titanium, bahkan muncul crown. Dan Anda semua pasti akan menjadi crown, konsisten semua. Ya, saudara, jangan hanya memandangi bis ini Anda mencari penghasilan saja. It's okay. Penghasilan dibutuhkan oleh kita, dan penghasilan dihasilkan oleh pekerjaan yang kita kerjakan. Itu sangat manusiawi, itu sangat umum. Tapi ingat satu hal, bahwa ini tidak sekedar mencari uang dan penghasilan di Sentral Asia Raya ini, tetapi Anda memiliki peluang membangun bisnis yang besar. Tanamkan dalam diri Anda bahwa bisnis ini bisa menjadi besar. Kok bisa, Pak? Anda perlu bukti, klik aja di Google, ya, ada YouTube. Income 100 juta, income 200 juta, income bahkan 500 juta per bulan, itu adalah bisnis yang besar. Kalau saya ngitung-ngitung investasi, ya, investasi berapa dengan income sekitar, anggaplah 100 juta per bulan, cukup besar. Dan bisnis ini bukan bisnis ecek-ecek yang hanya sekedar saudara kerjakan. Terus konsistenlah bahwa bisnis ini bisa Anda kerjakan, bisnis ini bisa Anda lakukan. Terus kalau ada sesuatu yang memang belum berhasil, coba evaluasi. Mungkin ada yang salah dari apa yang saudara kerjakan. Mungkin sesuatu yang tidak pas, atau mungkin sesuatu ego kita, atau sesuatu yang mementingkan diri kita sendiri, tanpa memikirkan. Nanti di hari-hari yang ke depan kita akan belajar bagaimana kita mau mensupport leader kita. Bahwa kita ini menjadi seorang leader harus juga memunculkan atau create leader di bawah kita. Kalau semua kita sama leader tentunya sebenarnya kalau saudara kuat, ada leader, saudara akan naik lagi. Saudara punya 3 leader. Kalau di manajemen perusahaan itu, begitu sales naik jadi supervisor, ada supervisor, terus begitu dia punya supervisor ini bisa meng-coach 3 supervisor, 4 supervisor, dia akan naik menjadi manajer, dan begitu seterusnya sampai dia mungkin dengan banyak karyawan-karyawan atau suatu orang yang sukses dimulai dari bawah. Saya punya teman dari mulai OB. Saya punya teman dulu waktu saya masih STM ya, sekarang menjadi kepala bagian suatu perusahaan otomotif yang cukup ternama. Waktu itu lulusnya dengan sama teman dengan saya. Dan itu akan jenjang karir itu akan naik. Dan yakinlah di CAR ini ada jenjang-jenjang karir yang Anda bisa kerjakan, yang Anda bisa lakukan juga. Bisnis yang besar. Jadi pada saat saudara lari, ya, itu menentukan sikap Anda untuk menjalankan bisnis ini. Saya berharap ini menjadi satu kekuatan motivasi awal setiap kita. Perhatikan dengan benar. Kalau Anda fokus ya di kelas ini, fokus dengan apa yang saya sampaikan, fokus dengan apa yang saudara lakukan, teruslah melangkah, teruslah berlari, teruslah maju untuk Anda mencapai target Anda, untuk mencapai visi Anda. Bahkan kalau kita ngomongkan mimpi-mimpi Anda seperti apa ini tetap. Tapi ingat satu hal, saudara harus
memotivasi diri Anda kuat. Kalau tanpa itu, seperti saya sering katakan kepada mitra-mitra, si A, anggaplah si Joni ini mulai mitra, di bawah dimemberkan oleh si Deki, Joni, Deki, terus ada Nayaka di atasnya. Sorry ya, Deki sama Nayaka saya buat contoh. Terus ada Romi di atas. Terus ada saya, karena leadernya ada 4-5 leadernya di atas sudah tidak jalan. Saat Joni tadi member, di hatinya tidak yakin kalau bisnis ini sukses. Pada saat si Diki mengajak dia, menarik dia cuma jongkok, nah bisa lah saya tidak sukses. Pada saat Romi dan Nayaka terus Romi bantu, bahkan saya sendiri bantu si Joni ini untuk saya tarik menjadi seorang yang sukses. Si Joni ini down, dia tidak yakin. Istilahnya kalau tetap duduk, nggak mau melangkah, nggak mau berdiri dan berjalan maju. Sampai ada 4-5 atau sampai ada gajah datang untuk mendorong dia, ya tidak akan bisa sukses. Tapi kalau ada si Tika, dia semangat. Saya mau sukses Pak. Begitu Diki tarik, ayo Pak. Terus Nayaka bantu, ayo Pak. Terus Romi bantu, ayo. Tika ini saya yakin 3 orang bukan menarik, artinya menjerumuskan, membantu dia, dan orang ini yakin bisa sukses. Saya yakin kita semua, Anda semua yang punya pikiran yang sama dengan Tika pasti sukses. Ada saya, ada Pak Raymond. Tentunya menjadi suatu kekuatan untuk kita terus bergerak dan sukses. Jadi satu orang bersama-sama untuk jalan. Motivasi Anda untuk menjalankan bisnis ini. Inilah motivasi awal untuk membuka paradigma saudara. Entah yang baru, entah yang lama. Ingat. Coba saudara berdiam sejenak. Apa yang menjadi motivasi saya untuk mengerjakan bisnis ini? Apa ya yang membuat saya ini tetap melangkah setahun ini? Apa ya saya ini tetap bisa mau melangkah di 2 tahun ini? Bahkan ada yang masih baru. Apa ya yang sudah membuat saya join di sini? Memang ada satu hal yang sangat baik, yaitu sebagai nasabah. Sebagai nasabah pun saudara sudah punya benefit yang luar biasa. Saudara bisa punya investasi jangka panjang. Jadi sekarang total ada sekitar 9. Barusan polis istri saya yang kedua sudah lunas, dan saya harus buka polis lagi baru di titik istri saya karena bonusnya masih ada. Terus tertanggungnya, karena istri saya sudah 4 tertanggungnya, saya tidak mau ngisi lagi yang 5 lembar itu isian karena di atas 63 juta UP-nya. Terus saya buka untuk tetap tertanggungnya, pemegang polis tetap istri saya di titik yang sama, berarti pemegang bisnisnya tetap istri saya, pemegang bisnisnya tertanggungnya anak saya yang kedua, Kristabel. Barusan polisnya datang. Jadi sudah tabungan 2 sudah lunas 700-350, dan yang satu ini 35 bulan. Dan it's okay, ada tabungan. Jadi kalau saudara di bisnis tambah lama, ada bonus, tabungan Anda juga tambah banyak. Ini yang luar biasa ya. Jadi awal saudara nasabah pun punya investasi, punya jaminan UP ya, dan punya kekuatan memiliki bisnis yang luar biasa. Nah, itu yang luar biasa. Oke, saudara, ini menjadi satu kekuatan untuk tetap saudara memotivasi Anda tetap jalan. Seperti saya katakan tadi, tolong introspeksi diri Anda. Apakah saya ini tetap jalan? Khususnya yang baru ya. Saudara, apa yang membuat saya tetap jalan? Apa yang membuat saya nanti bisa tetap bertahan setahun 2 tahun ke depan? Saya ini masih 2 bulan Pak, saya masih 3 bulan Pak. Saya dengar ada mitra yang umur 70 dari Jogja ya, umur 70-an gitu ya. Apa yang membuat umur 65 mungkin ya? Apa yang membuat saya tetap mau mengerjakan? Mungkin saya pesan sama Pak Guido ya, Pak Guido ikut ya, boleh ya. Mungkin tidak hanya sekedar kesuksesan Pak Guido sendiri,
Tetapi bagaimana Pak Gudo bisa bantu cucunya, bantu orang-orang sekitarnya, bantu orang-orang Jogja yang mungkin dalam kesusahan. Di bisnis ini bisa dikerjakan, mereka mendapat kesuksesan atau mendapat kesejahteraan. Nah, ini yang menjadi suatu kekuatan kita untuk terus bergerak. Oke, selanjutnya saya ingin bagi suatu kekuatan dari bisnis ini untuk Anda melangkah lebih jauh lagi, yaitu tentang kekuatan bisnis di finance ya. Di powernya bisnis ini sangat luar biasa di Trianato. Perhatikan dengan sesama, karena ini sebenarnya suatu kekuatan. Untuk kalau Anda bisa mencatat, saya lihat beberapa yang mencatat, saya bisa catat ya. Untuk catatlah sesuai dengan apa yang sudah tangkap ya. Karena tidak semua. Kalau saudara ingin PowerPoint-nya bisa nanti saya share, kalau saudara perlu minta japri ke saya. Tapi paling tidak ada sesuatu yang membuat tik. Kadang-kadang yang saya katakan ini tidak seperti Anda yang tulis, tetapi ada tangkap, oh iya ya, ternyata bisa ngonek kepada sesuatu kebutuhan atau sesuatu kondisi atau sesuatu hal yang bisa membantu banyak orang atau membantu keluarga Anda. Ada sesuatu yang mungkin saya percaya kita punya suatu kekuatan untuk kita mendapatkan improve ya, pemikiran, kalau saya katakan kecerdasan, pewahyu, hikmat gitu ya, untuk saya bisa kerjakan. Nah, di CR ini secara mendasar kita punya kekuatan, power untuk kita melakukan kecerdasan kita dalam keuangan. Ada 3 macam income penghasilan yang harus Anda miliki. Jadi gini saudara, ini adalah pelajaran mendasar. Banyak para motivator mengajarkan ini untuk Anda bisa tangkap ini menjadi suatu kekuatan untuk Anda menjadi sejahtera. Ada 3, saya langsung aja ya. Ada 3 hal macam penghasilan yang harus Anda miliki. Saya harus paham ini supaya Anda waktu melangkah, waktu mengerjakan bisnis ini ya, saudara bisa betul-betul tahu bahwa ketiga hal ini, active income, passive income, dan portfolio income, Anda harus miliki. Jadi apa yang saya kerjakan dalam bisnis ini? Seorang yang melakukan passive income, Anda yang masih bekerja, seperti saya punya bisnis kuler, ya itu adalah passive income. Kalau di kontraktor saya harus ada, saya membuat penawaran, saya mesti tawaran. Waktu pandemi kemarin lagi PSBB, banyak orang yang ada 5 proyek yang tercancel di tempat saya karena orangnya takut ketemu. Yang sudah ACC, sudah ngasih uang pada jadi pun di cancel dulu karena ada hotel ya, ada 2 proyek, hotelnya lagi sepi, ya sudah saya tidak bisa ngomong. Ada yang ingin ketemu, tidak mau ketemu dulu karena takut. Kemarin ketemu karena memang terpaksa ketemu, orangnya pakai shower cap itu ya, terus pakai masker, jadi rasanya mau ketemu saya ini ada ketakutan. Saya juga sama, saya pakai masker, saya pakai kacamata, juga ketakutan terhadap dia ketakutan dengan saya. Siapa yang OTG, siapa yang kena ini, jadi agak sulit. Secara komunikasi agak berat. Tapi saya bersyukur kemarin meskipun harganya dipepet-pepet ya dapat proyek lah. Saya mulai hari Senin. Itu aktif income. Pada saat ada saya, income itu akan ada. Tetapi bagaimana kalau tidak ada saya? Bagaimana kalau saya tidak jalan, tidak telepon, tidak berkeliling? Ya tidak akan mungkin dapat proyek. Dan aktif income itu akan hilang dengan otomatis. Dan ada passive income. Passive income di mana kita boleh kerjakan bisnis tanpa ada kita. Tetap berjalan. Sudah bisa franchise, Indomaret kan nggak perlu dijaga kita. Tapi income-nya, biasanya income-nya nggak terlalu banyak, tetapi kecil-kecil tapi banyak. Nah, itu networking. Ya, jangan alergi sama networking, karena networking adalah salah satu kekuatan passive income. Sampai sekarang saya income tetap ada. Saya tetap prospek. Saya tidak pernah memberkan orang lagi baru. Tetapi passive income jalan. Omset, begitu omset di 3 jaringan berkembang, saya mendapat passive income. Yang ketiga adalah portfolio income. Bagaimana kita mendapat suatu income dengan peningkatan nilai jualnya. Nanti saya akan sampaikan kekuatan CA di sini. Jadi sudah punya aset, contohnya sudah punya rumah, sekarang belinya
Saya punya rumah yang saya tinggal di sini ini. Dulu itu belinya sekitar 770 juta. Saya nggak terus tawarkan rumah saya sekarang berapa. Saya lihat tetangga saya depan cuma 2 lantai ya, itu dijual 3M. Katanya, saya telepon mintanya 4M. Loh, katanya 3M Pak. Iya Pak, sudah naik, itu kan tahun lalu. Itu 2 lantai. Lalu rumah saya sekarang 3 lantai, berapa M? Bukan saya ngomong terus gagah-gagah rumah saya bisa jual. Nah, tidak. Tetapi bagaimana portfolio ini adalah suatu benda yang kita beli atau aset yang kita beli terus meningkat dengan berlangsungnya waktu. Tapi kalau saya jual rumah saya, apakah saya bisa beli rumah dengan seperti ini dengan harga yang sama? Tentunya juga naik semua. Dan peningkatan ini pada saat kita diam, pada saat kita tidur, itu bisa dengan saham. Kalau di kita ini dengan unit link ya nanti saya sampaikan. Itu bisa meningkat dan itu akan menjadi income kita. Oke, saya ingin bagi konsep sejahtera ya. Saya perhatikan di slide Anda ya, sambil saya di LCD ini. Konsep income di usia produktif. Saya yakin Anda semua di sini adalah mempunyai kekuatan, mempunyai kemampuan untuk menjadi orang yang produktif. Saya tidak lihat ukuran umur. Pak Guido yang umur 60 lebih ya di Jogja ya, atau Anda yang sudah di atas saya 40 tahun, hampir 50. Saudara tetap yakin bahwa saya ini produktif. Kalau Anda sudah tidak produktif ya tidur. Kalau Anda sudah tidak produktif ya sudah tidak lakukan apa-apa. Tetapi yakinlah, apalagi Anda yang masih muda, ada Artono di situ ya, ada Anda yang beberapa, ada Deki, Nayaka itu, Anda itu masih usia produktif. Gejala aktif income Anda di awal. Ini yang ideal ya. Contoh, saya punya, Anda pun punya anak mungkin ya, mau mantu. Calon mantu kita belum bekerja, apa mau dikawinkan dengan anak saya? Anak kita, anak cewek mungkin ya, anak cewek. Terus anak cowok, ada pria datang melamar dengan papa mamanya. Saat melamar ditanyai, Joni, John kamu kerja apa? Pak, saya begitu dia saya papanya yang ngomong, oh jangan khawatir Pak. Pak Ari, jangan khawatir Pak Ari. Saya yang tahu hidupnya Joni. Saya papanya, saya tanggung dia. Seumur hidupnya, seumur pernikahan saya akan support. Harta saya 7 keturunan tidak habis. Apakah Anda sebagai orang tua terima? Kalau saya, ya langsung saya tolak. Dia tidak punya penghasilan. Dia tidak punya aktif income yang dia kerjakan sekarang. Bagaimana nanti membiayai anak saya? Jadi di awal Anda harus yakin, dan saya percaya semua Anda sudah punya aktif income. Tapi yang saya tekankan di sini adalah bagaimana Anda mempunyai passive income. Ya, aktif income adalah kita aktif bekerja 8 jam sehari ya, sebagai karyawan, pengusaha, profesional. Kayak saya ini aktif income. Freelance pun aktif income. Saudara kerja apapun yang membutuhkan Anda adalah aktif income. Anda bekerja keras, aktif income. Tapi saya beritahu kepada Anda, jangan hanya berkutat-kutat di aktif income saja. Nanti habis. Kadang-kadang ada, jangan habiskan waktumu, barter waktumu dengan uang. Nah, kalau Anda gaji Anda cukup untuk makan sebulan, ya sebulan Anda kekurangan. Kondisi pandemi ini orang mengalami hal yang seperti itu. Mengapa PSBB atau lockdown itu tidak disarankan lama? Karena banyak orang-orang khususnya di Indonesia, khususnya yang online ya, Gojek ya, beberapa yang ojol itu ya, mereka dapat income harian, aktif income. Waktu mereka drive, mereka dapat uang. Tapi mereka nganggur, gak dapat uang. Loh, terus biaya hidupnya, biaya makannya nanti seperti apa? Nah, ini yang menjadi satu hal yang sangat riskan, karena banyak di Indonesia ini orang-orangnya masih hidup dalam income-nya yang aktif. Jadi dapat income dari keaktifannya. Nah, ini sangat menjadi bumerang apabila di stop perekonomian bisnisnya. Kasihan mereka meskipun ada support dari pemerintah, tetapi itu tidak akan mencukupi karena menghidupi jutaan orang. Nah, kalau saudara sekarang masih aktif income, saudara belum mempunyai passive income,
bisnis harus Anda cari bisnis yang bagaimana Anda mendapatkan passive income. Penting. Saudara harus berpikir bagaimana caranya, entah saudara investasi, entah saudara membeli barang yang bisa dijual tanpa Anda, itu bagaimana untuk melakukannya ini, untuk bagaimana Anda berpikir untuk passive income ini bisa Anda kerjakan, yaitu income didapat tanpa ada kita bisa sudah beli ruko, rumah untuk disewakan, ya, atau punya franchise atau networking yang sudah berjalan. Jadi passive income ini harus Anda miliki. Ingat, Anda mengejar sejahtera di hidup ini. Satu, saudara harus aktif untuk bekerja, terus saudara mengejar passive income, dan yang ketiga adalah portfolio income, yaitu capital gain, nilai aset kita naik, bisa beli rumah, ruko, saham. Kalau sudah punya uang, sudah punya passive income, ya jadikan punya portfolio income. Sekarang apa hubungannya dengan CAR? Apa hubungannya dengan hal ini yang secara umum banyak motivator Indonesia bahkan dunia mengajarkan? Saya lihat ada kata-katanya Bill Gates, kata-katanya Kiyosaki, ya, kata-katanya orang-orang yang sukses, bahkan pendiri YouTube dan sebagainya. Bahwa networking itu memerlukan effort untuk saudara tetap kerjakan dan fokus dan akan membawa kesuksesan. Ya, hubungannya apa sekali? Hubungannya apa dengan 3i Network? Saya ingin bagi ini kepada saudara bahwa 3i Network ini mempunyai suatu kekuatan ketiga hal ini. Yang pertama, ya, 3i Network. Konsepnya, ya, active income. Saudara di active income, kalau saudara mau mengerjakan, sekali lagi saya katakan, Anda yang di sini adalah orang-orang yang sudah menjadi member. Ya, kalau belum member ada mitra, Pak, kalau belum member boleh nggak ikut kelas speed? Saya bilang jangan dulu, memberkan dulu, karena akan menjadi sulit. Untuk saya ngomong gini akan sulit kalau Anda belum member. Nah, Anda sudah member, Anda sudah yakin untuk menjadi nasabah. Tetapi pertanyaannya, bagaimana untuk mengerjakan bisnisnya? Nah, saya yakin tadi saya katakan berulang-ulang, saudara ikut Zoom ini, saya berharap ikut kelas ini Anda menjadi orang yang aktif mengerjakan bisnisnya. Ada bonus-bonus yang Anda bisa dapat, ya, dengan keaktifan Anda, yaitu ada bonus referensi, ya, ada bonus elite. Di awal saudara bergerak, bukan di awal jadi member, ya. Kalau member ya cuma survei 350 sudah cukup. Itu awal jadi member. Tetapi di awal Anda mengerjakan bisnis ini, mau tidak mau, Anda harus aktif, harus action untuk mendapatkan member. Kalau Pak Raymond mengatakan setahun 3, pasti bisa. Kalau Anda bisa 6 bulan 3, pasti Anda 5 tahun akan jadi full. Kalau Anda sebulan 1 atau 3 bulan 3, pasti Anda dalam 3, 4, 5 tahun Anda bisa menjadi full. Saudara, ini menjadi suatu kekuatan. Bukan Anda memberkan terus orang, tidak. Tetapi di awal, mau tidak mau, saudara harus mengerjakan bisnis ini dengan aktif. Tandanya apa? Saudara aktif. Tandanya Anda punya prospekan, Anda prospek dan meng-closing prospekan. Ada mitra berpikir, Pak, kalau Bapak ada mitra yang bagus, saya yang rambut Pak, saya yang rawat Pak, taruh di jaringan saya Pak. Nah, terus maksudmu, ya taruh ke saya Pak, spillover, kasih ke saya. Wah, itu kamu tuh namanya bukan orang yang aktif, kamu itu benalu. Nah, kalau benalu harus dipotong. Nutrisi makanan dari leader Anda ke makan. Anda kalau jadi benalu ya minta. Ya, leader itu bukan tangan di bawah tetapi tangan di atas, memberi. Jangan minta, tetapi memberi. Nah, saya berharap menjadi suatu kekuatan kita yang ada yang baru atau ada yang sudah aktif, ya, tetapi belum memiliki mitra.
Kalau Anda sudah aktif punya mitra, mitranya merotol, nah ini kekuatan leader Anda yang harus dimunculkan. Untuk mitra-mitra yang masih aktif membayar itu disupport untuk menjadi seorang leader yang bergerak di aktif income-nya, yaitu mendapat bonus referensi, bahkan punya bonus elit. Berarti Anda bukan dibantu loh. Nanti sudah dapat 3, dibantu bulan ini 2, lah jadi 5. Lah, ya enggak apa-apa sih supaya elit. Nanti elitnya baruan ya, dapat 1 juta ya 500 bagi 2 500. It's okay, enggak masalah. Tapi yang penting bagaimana Anda bergerak, Anda melangkah, Anda dalam awal bisnis ini mendapatkan aktif income Anda untuk prospek one day one prospek akhirnya mendapat referensi prospek. Sebenarnya kekuatannya hanya dapat 3 saja, tetapi harus Anda support 3 orang ini sama seperti Anda. Cara pandangnya seperti ini, yaitu mendapat aktif income. Yang kedua adalah passive income. Di bisnis 3A ini ada namanya passive income ya. Jangan pernah prospek ke orang, sudah kamu ikut di sini, nanti kamu diam saja, duduk tenang, nanti passive income akan datang kepadamu. Itu menyesatkan, jangan mau. Itu leader yang hanya mengambil referensi Anda. Kan dapat nih, kan bonus referensi 15%-an, tapi dia tidak mengajarkan dia mendapat passive income. Nah, itu leader yang menjebak, itu leader yang memberi jerat. Hati-hati. Saudara harus tetap bekerja, bergerak. Tidak ada sukses dengan santai-santai. Ya, passive income ada bonus-bonus ya, yaitu bonus level, bonus posisi, bonus royalty, dan bonus persistensi. Inilah kekuatan passive income di CRN Network. Sekarang saya tanya kepada saudara, ada kekuatan passive income di 3A Network. Terus apakah Anda diam saja tidak mengerjakan? Ya salah, saudara. Anda sudah aktif income. Pak, saya sudah aktif income. Dia Pak, di perusahaan A, B, saya jadi marketing, jadi sales. Saya sudah lakukan ini, bisnis ini, saya dapat income. Tiap bulan dapat Pak, gaji saya, UMR Pak, dapat. Oke, aktif income. Nah, saya sekarang pertanyaannya, apakah Anda mau ada tambahan aktif income di CAR? Pasti, oh mau Pak, cara prospek itu gampang. Mau enggak kamu ada tambahan aktif income di bisnis yang baru? Mau apa ini? Ayo kerja prospek, ayo kerja cari peluang, cari nasabah, cari member. Terus yang kedua, maukah ada passive income? Di perusahaan Anda mungkin Anda bekerja, tidak akan mungkin ada peluang passive income, betul? Tidak ada peluang. Tetapi di sini di 3A Network ada peluang. Nah, kalau Anda tidak perjuangkan, kalau Anda tidak mau maju, ya menurut saya Anda kurang bijaksana untuk, saya tidak ngomong goblok loh ya, tetapi kurang bijaksana. Sayang kalau Surabaya bilang eman bro, kalau tidak kerjakan. Ayo kita kerjakan passive income-nya. Di omset 3 jaringan Anda ya, itu adalah omset yang terus berkembang di mana saudara bergerak. Saya akan ambil spidol ya. Saya ingin jelaskan kepada, tunggu sebentar, saya ambil spidol. Oke, sorry. Ya, saudara, kekuatan aktif income di bisnis ini sangat luar biasa, dan itu sudah terbukti. Saya juga alami, Anda juga yang pernah kerjakan ini juga alami. Saudara, pada saat omset terjadi, ini A, B, C. Tentunya ada omset yang dikejar. Ini adalah omset, ini adalah komisinya atau income.
Jadi kekuatan passive income di bisnis ini sangat luar biasa. Yaitu di A punya omset 10 juta, di B 10 juta, di C 10 juta, ada omset 30 juta. Saudara, posisinya sudah leader agency. Nah, di atas 5 juta, di bawah 15 juta. Ini income-nya kurang lebih, saudara. Kurang lebih itu 10% dari omset yang ada secara umum ya. Secara garis besar. Jadi 3 omset Anda di total global dengan posisi sama ya, 10% stabil. Itu kira-kira 30 juta, maka kurang lebih Anda punya passive income di 3 juta. Ini artinya bukan Anda yang memberi, tapi omset dari grup Anda. Omset yang Anda bukan Anda hasilkan pribadi, tapi yang Anda support kepada mitra dan akhirnya muncul omset secara grup. Kalau itu berkembang jadi 15 juta, 15 juta, 15 juta, ada 45 juta. Apa posisinya? Brown agency. Sudah 15 juta ke atas kan? Ada 45 juta, tentunya kurang lebih, 40 ya, 10, kurang lebih 4 juta setengah. Bahkan dikatakan di bronze bisa 6 juta. Kalau berkembang menjadi 100 juta, kayak saya gini ya, ada 300 juta. Berapakah yang didapat kurang lebih? Seperti ilustrasinya sudah lihat di presentasi-presentasi yang ada, kurang lebihnya 30 juta. Atau sekarang kayak Pak Lukas, Platinum 200 juta, 200 juta, 200 juta, 600 juta. Berapakah yang diterima? Kalau kita average-kan itu 10%, ya sekitar 60 juta. Atau Pak Raymond sekarang langsung lompat aja ya. 800 juta, 800 juta, 800 juta. Berapa? 2,4 M. Ya. Ini 240 juta. Itu adalah bonus atau passive income yang Anda terima dengan omset yang ada. Itu betul Pak? Betul. Satu kali Pak Raymond akan sharing nanti di kelas ya. Nanti saudara bisa tanya jawab, nanti Pak Lukas akan bantu jawab itu. Ya, passive income, kekuatan bisnis ini ada passive income-nya, saudara, yang bisa Anda kerjakan. Sekali lagi kalau Anda tidak mengerjakannya, sayang sekali. Untuk saudara bisa kerjakan. Ya, sekarang portfolio income yaitu memiliki atau membeli produk ya di CIS. Saudara, sejak saudara menjadi nasabah, sebenarnya Anda ini punya portfolio income. Anda bisa buka Mobis kan? Itu ada tulisan portfolio di kanan tengah. Kanan di bawahnya bonus, salah ya, diklik. Itu adalah nilai saldo yang Anda miliki untuk portfolio income Anda. Memang kita ada yang disebut akuisisi yang seolah-olah mengurangi dari investasi kita, tapi jangan menjadi berat hati, jangan masalah. Saya dapat sharing beberapa orang, saya lupa Pak Raymond sendiri ya sharing. Saya sudah kerja 5-6 tahun bahkan 10 tahun. Tabungan yang sebesar 20 juta aja tidak ada. Sekarang Pak Raymond tabungannya sudah puluhan juta. Income-nya, ya saya nggak ngomong income-nya, itu lepas income-nya, tetapi portfolio income-nya berkembang. Saya punya polis ada 5, ya sekarang ini ada 30, 40, ya total ada 100 sampai 200 juta portfolio income saya. Apakah bisa berkembang? Bisa. Pada saat nanti satu kali kita belajar ya ke depan, pada saat NAB-nya naik, ya berarti portfolio kita naik dan pencairan uang yang kita carikan juga akan naik. Untuk itu portfolio income. Secara simpel begitu ya. Bagaimana income kita ini kejar. Saya ingin bagi kepada saudara secara cepat karena waktu kita jam 12 selesai ya, maksimal setengah 1 lah ya, karena Pak Lukas pakai jam 2 nanti Zoom-nya. Saudara, untuk Anda menjadi seorang yang mendapat active income, mau tidak mau Anda harus planning dengan baik ya, planning dengan baik, itu kuncinya. Ingat ya, planning waktu kerja Anda. Kalau Anda yakin di bisnis ini menjadi suatu kekuatan Anda mendapatkan income, ya Anda harus planning dong waktunya. Pak, saya 1 jam per hari planning saya untuk saya konsisten. It's okay, saya setuju sekali. 1 jam
sehari hanya 1 jam saja. Tapi harus konsisten, planning waktu Anda. Dulu waktu saya awal-awal saya bekerja di bisnis saya sampai sekarang ini, saya di CAR, saya punya komitmen di jam istirahat saya, yaitu jam 12 sampai jam 1, saya coba deh fokus ke CAR. Saya telepon, saya mulai nulis, daftar nama pada jam-jam istirahat itu. Saya bisa melakukan sama ini ya, kalau saya bekerja full di kerjaannya sekarang. Terus lambat laun ada yang saya prospek, ternyata lambat laun waktu itu bertambah. Tidak apa-apa, karena saya mulai dapat income, saya melihat ini bisnisnya baik, saya tambah waktunya jadi 2 jam. Kadang-kadang saya setengah hari di CAR, tapi besok tidak lakukan. Terus ada planning waktu yang harus Anda kerjakan. Terus datang di pertemuan-pertemuan di waktu online ya. Datang pertemuan tidak harus sudah datang di pertemuan, tetapi di training, di Zoom seperti ini, terus koordinasi dengan tim ya, WA, terus lakukan dengan daring semua lah. Nah, sekarang online untuk koordinasi. Terus lakukan prospek rutin kepada calon. Saya harus rutin. Prospeknya Pak, saya prospeknya tiap hari ya. Gak closing Pak, minggu depan gak prospek, tidak. Saya yakin kalau sudah dengan pemahaman, gestur Anda, kata-kata Anda, sikap Anda, yang tidak hanya ingin orang itu di prospek terus sudah dapat income-nya dari situ, tidak hanya itu saja. Tetapi bagaimana Anda mengambil ini menjadi suatu komitmen Anda untuk prospek dia dan mengertikan, infokan kepada dia bahwa ini adalah kekuatan bisnis yang luar biasa. Saya yakin dia pasti closing kalau pemahamannya sama dengan saudara. Terus saudara bisa lakukan, pikirkan dan temukan ide-ide. Kalau saudara berpikir baik, ya berpikir bahwa ini adalah kekuatan yang bisa saudara kerjakan, pasti ada ide-ide. Kembangkan jaringan seperti apa? Ada ini terus aktif mengerjakannya, aktif waktu Anda untuk terus bergerak. Meskipun saya sekarang sudah ada passive income, saya tetap aktif. Bukan saya kejar aktif income-nya, tetapi saya bagaimana mensupport leader saya tetap aktif. Jadi kalau orang sudah passive income, artinya bukan meninggalkan aktifnya, tidak. Itu berjalan bersama. Tetapi saya beritahu kepada saudara, kalau Anda hanya aktif income saja seumur hidup Anda, tidak punya passive income, ya menurut saya saudara dalam bisnis ini adalah gagal. Makanya kenapa bisnis owner itu dikejar orang, karena waktu itu bisa fleksibel. Saya bisa pergi kemana, saya punya usaha diri, sekarang sudah sendiri ya, sekarang ini kantor saya ada di rumah, saya bisa tinggal. Kadang saya seharian tidak naik ke lantai 3 untuk ngurusi kerjaan. Saya pergi kadang ngurusi apa, pergi ke mall, ya, apalagi ada passive di CAR, ya banyak hal yang bisa saya kerjakan karena saya business owner. Tapi tetap aktif. Anda meskipun sudah mendapat passive income, tetapi keaktifan itu tetap harus ada. Sekarang apa yang dilakukan oleh seorang yang mengejar passive income? Ya, bekerja sama dengan tim. Saudara punya tim. Kunci dari bisnis CAR ini adalah saat Anda memiliki tim, saat Anda memiliki orang-orang atau leader yang bisa Anda ajak untuk bergerak bersama. Berarti Anda sudah mencicipi start beginning for passive income. Saya punya 1 orang trinary. Saya dapat 2. Saya 3. Tetap bekerja sama. Ya, temukan trinarymu. Yang pertama, temukan trinarymu. Saya harus menemukan. Bagaimana cara menemukan? Dengan aktif dulu. Ya. Terus yang kedua, support dan dampingi trinarymu. Support dia. Ada yang trinarinya di sini sudah dampingi ya, Mbak Mina juga, Bu Leni, Pak Lukas juga, ada beberapa ya sudah mendampingi trinarinya untuk belajar. Atau mungkin sudah Pak, yang diomongkan Pak hari ini apa sih? Passive income-nya seperti apa? Sudah bisa tanya ke leader. Saya yakin mereka akan paham. Ya, adakan pertemuan leader yang rutin dengan daring, dengan online. Adakan, saya 2 minggu sekali dengan Pak Raymond, dengan grup di Surabaya. Saya dengan Pak Lukas hari Selasa, bahkan nanti siang Pak Lukas juga isi show. Tetap kita support ya untuk pertemuan-pertemuan leader rutin itu kita. Kalau saya belum jadi leader Pak, ikuti leader Anda. Pertemuan apa? Ikuti. Saya ada line,
saya berpikir lain ini mungkin sering gaung. Saya berpikir nanti coba kita pakai Zoom dan saya coba Zoom. Nanti akan saya pikir untuk berbayar kita punya sendiri ya, Surabaya ya. Ya nanti kalau kelas ini bisa rutin, terus pertemuan kita rutin, kita yang punya yang berbayar sendiri ya. Tapi saya pikirkan nanti saya rutin sama leader. Terus berikan waktu, tenaga, bahkan uang Anda untuk perkembangan jaringan Anda. Ya, tidak semua dengan percuma dan gratis, tetapi bagaimana kita memberikan waktu, tenaga, dan uang kita untuk perkembangan jaringan Anda. Bagaimana dengan kondisi-kondisi ini? Dua hal ini sebenarnya penting sekali. Portofolio memang ada, tetapi itu menjadi satu hal yang otomatis. Pada saatnya Anda akan melihat jaringan berkembang dari hasil kerja keras Anda dan waktu Anda akan lebih fleksibel. Saya beritahu kepada saudara bahwa saat passive income Anda bergerak, network Anda bergerak, waktu Anda lebih fleksibel. Kalau Pak Lukas bilang ternak teri, nah kan asik, waktunya sangat fleksibel antar anak dan antar istri. Banyak hal yang membuat kita lebih lebih bisa fleksibel mengatur waktu kita pada saat passive income kita terima ya, seperti yang saya katakan. Terus portfolio income yang berarti uang yang tadi saya katakan, suruh punya portfolio income di bisnis di CAR ini ya, bukan hanya sekedar bisnisnya, bisa punya investasi. Sekarang ini kan jangan ngomong tabungan gitu ya, enggak enak kan, tabungan kan seolah-olah 1 tambah 1 2, 2 tambah 1 3, 3 tambah 1 kan nambah 1 terus 4. Di CAR tidak, satu bisa jadi 5 karena investasi, tambah 1 bisa jadi 10 karena investasi, berkembang lipatannya ya. Karena namanya investasi kadang juga turun, kadang naik, kadang juga mengalami, tapi bukan dalam arti rugi ya, rugi Pak, biarkan aja berkembang. Kalau Anda mau jual investasi Anda dalam kondisi rugi, ya saudara harus, oh ya sudah, saya jual. Tapi pada saat saudara untung, saudara jual, saudara dapat keuntungan, itu adalah pilihan Anda. Ya, investasikan uang Anda itu dengan hal-hal yang produktif, ya, income yang berkembang, income yang berkembang terus ya, berkembang terus. Terus bisa miliki aset, ya. Kalau saya bisa punya uang, kalau dari passive income CAR, tunjukkan jadikan aset ya. Kalau saya beli polis lagi itu aset saya. Saya mulai aset, kemarin saya beli ruko, saya DP tapi belum selesai. Saya mulai berpikir aset apa lagi ya yang bisa saya kembangkan. Saya sekarang mulai kembangkan aset itu juga bisa juga tidak sekedar barang tetapi job. Saya join dengan teman saya ini lagi membuat suatu bisnis baru, ini hidroponik dan sebagainya. Terus saya juga mulai aktivitas sesuatu yang tentunya ada modal yang saya keluarkan, itu menjadi aset saya. Kalau itu berkembang menjadi income, pasif income saya itu adalah aset yang bisa dikembangkan. Ya, di usia produktif Anda sekarang, ya, di usia produktif, jadilah cerdas dan kejar hidup sejahtera dengan memiliki yang pertama apa? Aktif income, kedua pasif income, dan portfolio income. Saya menekankan dua hal yang di depan. Aktif income, kerjakan dengan sungguh-sungguh, kerjakan dengan penuh effort yang kuat. Saya sudah kasih motivasi Anda di depan tadi, yaitu Anda harus melakukan dengan motivasi yang benar, aktif, dan pasif akan tumbuh. Sebenarnya waktu sudah mengerjakan dengan aktif, Anda ini sedang menanam bibit bisnis atau income yang pasif. Tumbuhkan, sirami, fokusi, pandangi terus, pikirkan bagaimana pupuknya kurang, tempatnya kurang besar, apa dipikirkan, itu tumbuh, akhirnya tumbuh menjadi pasif income. Nah, jadilah pengusaha, wirausaha, entrepreneur. Di bisnis ini memungkinkan Anda yang sudah berpikir banyak hal, bahkan modal untuk Anda menjadi seorang business owner, ya, Anda bekerja sendiri, belum kesampaian. Saya beritahu kepada Anda, ini adalah kesempatan Anda untuk mulai merintis bisnis owner di diri Anda. 3 hal ini penting, ya, 3 hal penting. Motivasi Anda tadi dan pengetahuan kita terhadap kekuatan 3I network, yaitu dengan aktif income, passive income,
dan portfolio income, 3N ya. Income paling ini ya. Terus apa, insurance, investasi ya. 3 hal ini. Ya, kalau ada istilah tiga ini banyak istilahnya. 3 ini pemegang bisnis yang jempol, terus pemegang polis, tertanggung. Nanti kita belajar. Saudara tahu istilah ini ya. Pemegang bisnis seperti apa, pemegang bisnis seperti apa, pemegang polis seperti apa, tertanggung. Ada 3 ya, semua 3. Nah, aktif income atau pasif dulu aja ya, yang jempol ya, pasif, aktif, dan portfolio. 3 hal ini saudara tetap berpikir untuk saudara melakukan suatu hal yang betul-betul dalam role, dalam guidance yang benar, bisa melangkah, maju, dan saya yakin selalu sukses. Sekarang hal yang terakhir, saya ingin memotivasi Anda kembali. Ada 3 poin dari ini, motivasi Anda untuk memulai bisnis ini, karena ini start awal ya, modul pertama, speed starter di awal. Harus ada motivasi yang Anda tangkap menjadi kekuatan untuk Anda melangkah. Terus yang kedua, sudah paham TN Network ini seperti apa, Anda bergerak untuk aktif income, passive income Anda kerja, dan portfolio income yang Anda terima, yaitu yang Anda bayarkan setiap bulan. Jangan sampai tidak bayar ya, jangan sampai ditutup ya, karena itu ada benefit di samping portfolio income Anda ada insurans yang sudah bisa dapatkan apabila terjadi meninggal dunia sebelum usia 75 ya. Jangan sampai dihilangkan. Saudara harus kuat ya untuk mengerjakan ini dengan semangat yang tanpa pantang menyerah. Yang pertama adalah motivasi Anda memulai. Saya sengaja mengulang-ulang ini supaya saudara tangkap itu masuk dalam diri Anda, pikiran Anda terus bergerak tanpa ragu-ragu. Dan 3 hal tadi ya, pasif, aktif, dan juga melakukan portfolio income yang sekarang terakhir ya. Setelah ini nanti kita akan tanya jawab ya, kira-kira jam saya 10-15 menit lagi. Saudara gini, saudara, pada saat saudara mengawali bisnis ini, pada saat saudara yakin atau dimotivasi untuk saudara bergerak, terus saudara paham, yang kedua paham bagaimana kekuatan bisnis ini adalah di 3A ini adalah bisnis yang luar biasa. Saya tambahi satu lagi di sesi terakhir ini, yaitu keyakinan Anda. Kalau Anda sudah tahu, oh itu bagus, memotivasi Anda di belakang ini seperti kekuatan Anda maju, terus tahu, oh ini bisnis yang baik. Tapi kalau tanpa ada keyakinan, juga akan percuma. Anda akan merasa kegagalan Anda itu adalah akhir dari segala-galanya. Tidak. Tetapi kegagalan adalah apa? Kesuksesan yang tertunda. Anda harus paham ini. Mental seorang juara, mental seorang pemenang, mental seorang yang kuat dalam mencapai kesuksesan, itu harus dimiliki. Bukan orang lain yang menentukan kesuksesan Anda. Perhatikan, penting sekali kata-kata. Bukan orang lain yang menentukan kesuksesan dan kegagalan Anda. Namun semua itu akan terjadi pada kemauan dan keyakinan dari diri Anda sendiri. Paham sudah? Jangan sampai kesuksesan Anda itu ditentukan orang lain, atau bahkan sudah judgment menuduh kegagalan Anda ini gara-gara orang lain. Salah, saudara. Dari kemauan dan keyakinan saya sendiri untuk saya bisa sukses. Saya gagal Pak, 5 tahun gak jadi posisi apa-apa. Jangan menyalahkan orang lain. Saudara harus introspeksi, harus evaluasi diri. Kenapa saya kok masih gagal? Iya Pak, saya ini masih malas prospek. Jawab sendiri, saya yang menghakimi saudara. Saya belum paham produknya Pak. Saya masih tidak yakin dengan aktif income, passive income, dan portfolio income. Jangan pernah menyalahkan orang.
Atau saya sukses karena leader saya bantu saya. It's okay, leader akan berusaha keras untuk Anda sukses di bisnis ini. Ingat ya, bahwa kesuksesan Anda itu adalah dari keyakinan dan kemauan Anda sendiri. Dan saudara melihat orang sukses, itu jangan diukur dari keberhasilannya dicapainya. Kadang orang picik, orang bisa menuduh orang yang sukses itu dengan kepicikannya. Oh iya dia sukses karena, oh dia sukses itu dia banyak uangnya. Oh ya sukses itu karena dia jaringannya banyak, koleganya banyak. Saya ini orang kecil mah, saya ini nggak punya kenalan, saya nggak bukan sukses. Jadi kadang banyak orang menuduh orang sukses itu, karena kesuksesannya itu sebenarnya bukan dari hasil kerjanya. Kebetulan, oh kebetulan, oh iya enak kebetulan Pak Hari dapat Pak Lukas, duit. Saya datang ke Bandung itu butuh biaya tidak sedikit, saudara. Saya harus ketinggalan pesawat. Oh enak itu, oh, Pak Hari bersyukur ya kan bulan ini kan sudah jalan. Enak ya, Pak Hari ya kebetulan ada gitu yang ngomong gitu. Pak Hari ini hoki ketemu, ya hoki dari Tuhan. Tapi saya tetap berusaha. Saya berproses ini, melainkan hambatan-hambatan yang berhasil di atasnya. Saya berhasil mengatasi hambatan saya, bukan suksesnya, tapi hambatan. Sekarang saya mau tanya kepada saudara, hambatan apa yang menghambat saudara? Apakah itu menghalangi Anda atau bahkan membuat Anda sukses? Itu pertanyaannya. Kalau hambatan-hambatan itu menjadi Anda balik arah dan balik coaching, ya saya nggak sanggup. Ada satu contoh, ya, pohon ini loh, dalam hal secara umum dia tidak memungkinkan berbuah. Itu ada pohon mangga, ya, yang sudah dipotong, dia tumbuh keluar buahnya, luar biasa itu. Ada pisang dipotong tanpa ada daunnya keluar buahnya. Ada pepaya yang tumbuh di retakan batu, ya, tebing itu keluar buahnya. Jangan menghakimi diri Anda sendiri itu tidak bisa sukses. Saya kenal satu orang ini, ya, Nick Fujisik. Saya ketemu dia, sempat makan sama-sama. Waktu itu ada acara motivasi ya, gereja saya, dia datang. Masa depan tidak ditentukan oleh garis tangan, bahkan orang yang tidak punya tangan pun punya masa depan yang cerah kalau mau berusaha. Ini Fujisik sudah menikah, orang wanita normal ya, lengkap kaki tangannya, anaknya 2 masalahnya. Anaknya normal. Karena dia cacat dengannya dulu waktu mau mulai intinya dia dibuang sama orang tuanya. Terus diasuh oleh seorang orang tua asuh, dia terus menjadi motivator yang luar biasa. Terus ada orang-orang yang cacat di gambar sebelahnya, memungkinkan dia tetap berusaha. Lah Anda ini orang yang normal, tahu kekuatan seperti ini, apakah Anda tidak mau bergerak? Kalau tak mau bergerak ya salah. Ya ada contoh juga, ada satu orang ini ya, Gojek. Saya lihat ini langsung ke Google. Ya, ada seorang pedagang asongan. Ada juga yang fenomenal ini adalah Pak penjual leker, Pak Sugiar. Saya sempat foto dengan dia, salaman di Korea. Dia waktu itu masih gold, sekarang dia sudah platinum. Income-nya sudah di atas 30 juta ya. Karena sudah omset tadi ya, omset 200 juta di 3 jaringannya. Dan kemungkinan dia terus bergerak jadi platinum. Padahal diawali oleh seorang yang hanya penjual leker. Saya tahu waktu itu videonya ya, dia kumpulan uang 1000 demi 1000 setiap hari, 1500, 2000, uang ribuan jadi 350. Saya ada sharingnya, mereka dia titip waktu itu ke leadernya untuk bayar. Dan sekarang sudah sukses. Orangnya juga biasa, tidak terlalu luar biasa, secara penampilan juga biasa, tetapi bisa sukses. Bisa, jangan menghakimi diri Anda. Yang penting bagaimana motivasi Anda, paham, bisnis ini luar biasa, terus bergerak. You become what you believe. Ini Oprah Winfrey. Jadi kamu akan menjadi apa yang kamu percayai. Kalau kamu percaya jadi orang sukses,
Kalau kamu percaya menjadi orang yang luar biasa, kamu percaya bahwa diri kamu adalah menjadi orang yang leader yang kuat dalam mengerjakan bisnis ini, saudara percaya bahwa saudara bisa, saya bisa Pak, saya pasti mampu. Saudara kerjakan ini menjadi suatu kekuatan untuk Anda terus bergerak dan bergerak. Dan itu akan menjadi apa yang Anda percaya. Ya. Your future is created by what you do today. Hari ini. Anda belajar hari ini ya. Ya, masa depan Anda itu tidak dipengaruhi oleh besok, tetapi sekarang. Masa depan itu dibentuk dari apa yang Anda lakukan sekarang. Saudara sekarang sudah belajar. Jangan hanya belajar dan hanya datang, hanya mendengar tanpa action. Jadi jangan tunggu sesuatu. Jadi ada kata-kata yang sangat baik. Jangan tunda pekerjaan yang bisa Anda kerjakan sekarang itu besok. Jadi sekarang. Oh, besok aja. Biasanya orang-orang yang kurang, nanti kita akan baca juga mentality seorang climber. Tidak menunda pekerjaan. Diselesaikan hari ini, selesaikan prospek, selesaikan, harus sampai selesai. Ya, hidup bukan tentang menemukan diri sendiri, tetapi bagaimana saudara membangun. Sekali lagi saya katakan kepada saudara, pantaskan diri Anda, bangun diri Anda untuk menjadi seorang yang sukses, seorang yang kuat, ya. Bangun diri Anda. Kalau tadi saya katakan dua hal penting ya di sini adalah diri Anda munculkan, pantaskan diri Anda menjadi seorang leader. Muncul, kuatkan, bangun, upgrade diri Anda, terus belajar, terus mengerti, terus tambahkan, kosongkan gelas Anda, terus isi, terus bergerak, berkembang. Dan pada saatnya sudah menjadi seorang leader, menjadi support leader. Duplikasi Anda. Bagaimana leader melahirkan seorang leader. Ya, sukses itu 80% secara psikologi. 20% skill, di Tony Robbins bilang. Jadi 80% psikologi, 20%, jadi 20% itu cuma skill. Tetapi keyakinan kita itu 80%-nya. Kalau saudara tidak yakin, meskipun saudara pinter, saya punya teman cukup sukses sekarang, lebih senior dari saya. Dia dulu sekolah di ITS. Dia ngomong, aku dulu biasa-biasa. Dan beberapa temannya yang dulu pinter menjadi karyawannya. Gak apa-apa, wes karyawanku pinter, aku gak usah terlalu pinter. Biasanya orang-orang yang tidak terlalu pinter tapi punya psikologi kemampuan, karena biasanya orang lagi ini orang susah di awalnya kuliah itu susah, makanya Indomie terus. Ya, tidak terlalu pinter karena dia harus bekerja. Kayak saya dulu kuliah, saya harus kerja sambil kuliah, nggak terlalu pinter saudara. Saya lulus kuliah itu 5 tahun, baru lulus tahun setengah saya cuti karena saya harus kerja cari uang untuk bayar kuliah saya. Terus 1 semester saya tahu-tahu tidak kuliah gitu ya, semua karena tidak pernah kuliah. Terus 1 tahun saya tidak kuliah ya, setengah tahunnya 3 semester itu loss. Terus saya lulus dari insinyur dan ya ada beberapa teman yang cari kerjaan yang notabene lebih pintar dari saya cari kerjaan. Dan kekuatan ini penting, saudara harus paham bahwa kemampuan kita itu tidak sekedar skill, tapi harus punya. Nah, kalau Anda menjadi leader atau menjadi orang sukses, belak lolo, hao tidak bisa. Dapat warisan dari orang tua jadi orang sukses, tapi hao tidak bisa. Jadi psikologi saudara, kemampuan saudara untuk yakin itu sangat menentukan Anda sukses. Mental Anda ditolak orang, kalau mentalnya kuat, saya akan mundur. Ditolak prospekan, kalau Anda kuat, tenang, mentalnya kuat. Nah, ditolak masih, Pak, saya nggak bisa, bisnis ini sulit Pak, kenapa? Sulit Pak, meng-closing orang. Berapa yang kamu prospek? Ada 5 orang Pak. Nolak semua Pak. Lah, nolak semua. Terus kenapa kalau nolak semua? Susah bisnis ini Pak. Psikologinya sudah, kekuatannya sudah sangat rendah untuk dia menjadi sukses. Ya, jadi hal yang penting, ya, percaya diri, meyakini kemampuan,
Saya mau, saya bisa, saya goal. Nah, goal aja ya. Saya keren, oke, tidak apa-apa. Di awal ini, di kelas ini saya berharap Anda jadi goal. Terus yang kedua adalah menambahkan pengetahuan. Cara belajar ya, tentang produk, tentang motivasi, bagaimana Anda nanti memotivasi mitra Anda, memberikan pengetahuan yang jelas, belajar. Tapi itu sebenarnya kekuatannya adalah kemampuan psikologi, kekuatan kita, yakin diri kita. Tetapi tetap harus diperlukan belajar tentang produk. Nanti kan kita akan belajar tentang produk minggu depan ya, Sabtu depan. Kita akan belajar tentang unit link, tentang produk-produk CR seperti apa. Ada tanya jawab saya langsung. Ya, you don't have to be great to start, but to be great you need start. Jadi Anda ini jangan kamu tidak harus memiliki hal yang besar dulu untuk memulai, tidak. Tetapi kamu akan menjadi besar, menjadi hebat, yaitu yang kamu butuhkan adalah start. Belum mulai prospek, belum mulai start, belum mulai bersyukur. Atau ada berapa orang ini saya kumpul, saya belajar, bisa memulai start. Kalau ada baru mulai di bisnis ini dan Anda baru start di bisnis ini, sudah kerjakan bisnis ini, kerjakan. Butuh start untuk Anda menjadi great. Ya, tidak ada langkah besar ya, there is no one satu langkah besar untuk sudah sukses ya, tetapi langkah-langkah kecil yang harus Anda kerjakan. Pelan-pelan tidak apa-apa. Seperti bisnis ini seperti lari maraton. Ya, startnya tidak perlu poker sampai tekuk ini, hentakannya tidak perlu. Saudara berlari konsisten meskipun ada yang ngajak berhenti, terus jalan sampai mencapai garis finish Anda. Teruslah berjuang. Saya memotivasi Anda untuk terus berjuang, terus bergerak, terus maju, terus kerjakan apa yang menjadi keyakinan Anda. Ada hal yang luar biasa, ada hal yang baru yang mungkin sudah dapatkan di bisnis ini. Terus bergerak. Seperti saya katakan tadi, ada tumpukan-tumpukan bata yang terus bergerak untuk Anda terus terbangun di atasnya. Pasti kesuksesan Anda raih masa kini dan masa depan. Oke, saudara, ada 3 hal yang penting ini. Saudara bisa belajar untuk memotivasi Anda tentang kekuatan bisnis ini, bagaimana Anda terus termotivasi. Terus yang kedua, saudara paham tentang active income, dan portfolio income. Dan satu lagi, Anda harus yakin bahwa Anda bisa dan sukses. Oke, saya Haritanoyo, Goal Agency. Sukses untuk Anda yang luar biasa, Anda yang punya keyakinan tinggi. Anda pasti sukses. Anda pasti keren. Oke, terima kasih.